Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu, ya seorang penyanyi nasional, vokalis band, ya. Keren banget, Ya. Pak. Siapa itu, Pak? Duduk di sebelah kiri kita, Duduk sebelah berarti kiri. di sebelah kanan Anda, Kanan. dari Dewa 19. Dewa Itu ya, 19. sebelah ada Mas Ahmad Dhani. Ya. Baik teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu dan rekan-rekan semua yang hadir pada seminar kali ini, memasuki acara sesi kedua kita, promosi dari produk dari PNG. Ya, produk dari PNG. Tadi sudah pusing-pusing ngeriah. Ya, sekarang kita lihat produk-produk PNG ada apa saja sih. Iya, Kita betul, kenal lebih jauh lagi. Tapi sebelum Betul itu sekali. kita akan menyaksikan dulu sambutan dari sponsor kita hari ini, yaitu dari PNG. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Kusuma Ningrum yang akrab dipanggil Kak Ningrum. Nah, Beri kepada tepuk Kak tangan, Ningrum Kak Ningrum. dipersilahkan yang sudah menggunakan Merah, baju merah. gongsi. Gongsi. Ya, silakan Dapat angpau aku kepada ini. Kak Ningrum, monggo. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus PAVI Kota Semarang dan panitia yang telah sukses melaksanakan acara webinar kali ini. Tepuk tangan dong buat panitia dan juga buat pengurus PAVI. Terima kasih banyak. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara webinar kali ini dan juga di ruangan ini untuk ikut mendengarkan refreshment produk-produk dari PT PNG. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, tadi sudah dikenalkan, saya Kusuma Ningrum, saya Area Sales Manager untuk Central Java. Di sini saya dan Mbak Hesti nanti akan merefresh produk-produk PNG yang tentunya sudah ada di outlet Bapak Ibu semua, hampir semuanya sudah ada ya semua produk kita. Selain itu kita juga akan nanti memperkenalkan respiratory toolkits, kemudian ada anemia meter dan neurometer. Untuk anemia meter dan neurometer beberapa teman-teman merchandiser sebenarnya sudah memperkenalkan ya, tapi nanti saya akan memperkenalkan lagi kedua alat bantu ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan pelayanan di apotik. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, saya tidak akan terlalu banyak ngomong, nanti setelah ini kita akan mendengarkan refreshment produk. Kiranya terima kasih banyak, sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Kak Ningrum ya yang pakai baju merah merona. Ya, gongsi Facai, gongsi, kelinci ya. Oke, teman-teman, aduh ini kita sudah sampai sesi yang berikutnya ya. Ini Safi, kita tuh sudah mungkin banyak kenal ya produk-produk PNG ya. Kalau di IG itu saya pernah dengar lagu gini. Gimana Pak? Yang itu loh kayak orang jalan-jalan terus dia Jalan-jalan Pak? batuk gitu kan. Batuk. Yang Itu ada kawalan lagunya itu loh sendiri yang itu. Yang gimana Pak? Fix obat batuk, Iliadin semprot hidung, Sangobion vitamin, Neurobion vitamin gitu. Iya bener Pak, bener. Iya ada kan? Iya ada Pak Wawan enggak itu? Bukan aku. Oh saya Iya. salah lihat. Ya, Nanti saya kita salah. lihat langsung yang punya. Oh iya siap. Iya kan, yang menjelaskan yang lebih kompeten tentang One Respiratory Toolkits yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Hesti Nugrahaningrum. Kalau ini juga mau tak panggil
Kak Ningrum, kok sudah ada Kak Ningrum, berarti saya panggilnya Kak Kak Hesti Hesti. ya. Kepada Kak Hesti dipersilahkan. Ya. Beri tepuk tangannya kepada Kak Ya, Hesti. tadi sudah merah, semangat, ini putih ya, berarti sudah merah putih. Biru, biru. Mintanya biru, nggak minta Maunya putih. biru. Ya, silakan Kak Hesti menggunakan yang biru. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Coba saya boleh dengar suaranya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Iya, semangat ya. Perkenalkan pertama-tama nama saya Hesti, saya selaku Senior Brand Manager untuk produk Fix dan juga Iliadin dari PT PNG Health. Nah, senang sekali siang ini saya dan juga teman-teman dari PNG Health diberi kesempatan untuk hadir di acara PAVI kali ini di Semarang untuk melakukan refreshment produk gitu ya. Sebenarnya produk-produknya seharusnya sih sudah cukup kenal, cuma semakin dikenalin moga-moga semakin sayang gitu ya, karena kalau tadi yang di ruang sebelah katanya tak kenal maka tak sayang, sudah sayang belum tentu jadian. Nah ini makanya saya yakinkan biar jadian kita semua gitu ya. Oke, nah sebelum mulai, sorry saya tadi pakai masker tapi ini saya izin untuk tidak pakai dulu biar mukanya kelihatan. Oke, dan untuk kali ini yang pertama saya akan menjelaskan produk-produk dari PNG yang hubungannya dengan upper respiratory disease atau tentang penyakit pernafasan atas. Karena tadi di sesi yang sebelumnya Dr. Anam sudah menjelaskan mengenai common cold. Di sini saya akan sedikit bahas produk-produk dari PNG itu apa saja sih yang dapat membantu Bapak Ibu semua dalam merekomendasikan produk yang sesuai dengan penyakit-penyakit yang tadi telah dijelaskan sebelumnya gitu ya. Saya boleh mulai ya Bapak Ibu? Oke, ini hanya sebagai refreshment aja. Tadi sempat disebut oleh Dr. Anam bahwa common cold itu adalah penyakit yang paling umum gitu ya. Katanya tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak pernah kena common cold gitu. Nah, tapi kita bisa melakukan mengobati simptom-simptomnya. Nah, di sini nanti produk-produk yang akan dijelaskan memang lebih untuk mengatasi simptomatik dari common cold sendiri. Nah, hanya sebagai refreshment bahwa common cold itu sangat mengganggu kualitas hidup pasien gitu ya. Kenapa? Karena ada dua simptom yang paling sering ditemukan, yaitu adalah hidung tersumbat dan juga batuk. Yaitu banyak banget lah. Nah, secara prevalensi seperti apa? Prevalensinya tadi juga udah disebut juga di sesi sebelumnya bahwa 200 kali orang dewasa itu bisa kena common cold. Kalau di total 200 kali itu kurang lebih 3 tahun. Bayangkan dalam 3 tahun hidup kita itu mungkin kena common cold. Nah, itu kan di situ makanya yang namanya apa ya, kualitas hidup tuh menurun. Kalau 3 tahun itu harus kita habiskan waktunya untuk kena common cold ya. Nah, makanya di sini mungkin agak kecil jadi dengerin saya aja nggak apa-apa. Jadi di sini produk dari PNG itu kami punya 2 brand atau 2 merek. Mereknya adalah Fix dan juga satu lagi Iliadin. Kalau Fix saya yakin cukup familiar ya, karena sudah ada di Indonesia itu lebih dari 40 tahun. Jadi katanya dari tahun 70-an something itu udah ada di Indonesia. Nah, kalau Iliadin ini memang mungkin belum terlalu familiar, makanya nanti boleh kasih saya kesempatan untuk menjelaskan sebenarnya Iliadin itu produknya seperti apa ya. Nah, dari 2 brand ini yaitu Fix dan Iliadin, dari kami PNG itu membuat apa ya, kayak pemetaan nih. Dari pertama kali gejala common cold muncul seperti nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sampai ke batuk, itu kami punya semua portofolio atau rangkaian produknya. Jadi yang pertama biasanya tuh kalau common cold yang paling sering apa tadi yang gejalanya? Hidung tersumbat, betul. Terus satu lagi tadi apa tuh yang paling banyak? Batuk ya, meler, terus nyeri tenggorokan. Nah, dari gejala-gejala tersebut kami dari PNG punya produknya dari Fix dan juga Iliadin. Misalnya hidung tersumbat kan biasanya dari awal banget tuh ya kerasanya. Kami punya Fix Inhaler karena itu bisa membantu untuk meredakan hidung tersumbat. Nah, terus berikutnya biasanya nyeri tenggorokan, udah mulai gak enak tenggorokannya. Dari kami punya juga produk obat batuk. Nah, obat batuknya juga ada 2 nanti, ada yang herbal dan juga ada yang non herbal gitu. Nah, terus sama dari hari pertama tuh biasanya udah agak pusing, terus udah gitu hidung tersumbat,
terus rasanya tuh badannya udah nggak enak, biasanya dioles-oles pakai Vicks VapoRub gitu, ada juga. Dan terakhir kalau sampai bener-bener hidungnya tersumbat, nggak bisa nafasnya terganggu, kami punya juga Iliadin gitu ya. Jadi dari semua gejala di hari 0 sampai hari ke-7 itu bisa diberikan rangkaian produk-produk dari Vicks dan Iliadin. Nah, gini kami membaginya Bapak Ibu kalau boleh dijelaskan ya. Jadi dari kami punya 2 terapi. Terapi utama dan juga terapi pendukung. Saya ingat tadi Dr. Anam sempat menyebutkan bahwa ada tata laksana yang simptomatik dan juga suportif. Sebenarnya ini mirip dengan tata laksana yang kami punya sendiri dari produk-produk Vicks dan juga Iliadin. Jadi terapi utama kami punya Vicks Formula 44, Vicks jahe madu, dua-duanya sirup obat batuk, lalu ada Iliadin spray untuk dewasa, Iliadin drop untuk anak-anak. Nah, terapi pendukungnya itu adalah Vicks VapoRub dan juga Vicks inhaler. Yang sendiri Vicks VapoRub itu juga bisa dioles, terus di sini mungkin bisa lihat, oh bisa ya dihirup uap ya, inhalasi steam itu juga bisa, dan juga inhaler yang bisa dihirup-hirup jika dibutuhkan. Jadi ada 2 ya Bapak Ibu, terapi utama dan terapi pendukung. Nah, nanti ke belakangnya saya akan menjelaskan terapi utama produk kami apa aja, isinya apa aja, klaimnya apa, dan juga cara penggunaannya seperti apa. Ya, baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu semua. Oke, itu tadi untuk yang dewasa. Kalau yang anak-anak, terapi utamanya Vicks Formula 44 anak-anak, Iliadin drop, dan juga untuk Vicks VapoRub, karena inhaler tidak disarankan untuk digunakan anak-anak di bawah 6 tahun. Sebaiknya digunakan untuk 6 tahun dan dewasa. Ya. Oke, yang pertama terapi utama kami punya Vicks Formula 44 dan jahe madu, sirup obat batuk, lalu Iliadin spray untuk dewasa dan Iliadin drop untuk anak-anak. Nah, F44, Formula 44, ada yang bertanya-tanya nggak sih kenapa namanya 44 ya, kenapa nggak 11 apa 22 gitu, pernah ada yang ini nggak sih penasaran gitu? Ada yang penasaran ya, ini sebenarnya sejarahnya aja sih. Jadi 4 kenapa namanya 44, karena formula 44 itu yang paling tepat gitu, jadi udah nyoba dari 1 sampai 43, yang 44 tuh yang paling tepat gitu, makanya namanya Vicks Formula 44, itu sejarahnya aja sih. Ya kan, ada yang gitu ya ternyata. Ya, saya juga pas masuk ke PNG baru tahu ternyata kayak gitu. Oke, nah jadi Vicks Formula 44 ini multi solusi untuk batuk kering, bersin-bersin, alergi dan tenggorokan gatal. Jadi tidak hanya obat batuk Bapak Ibu, karena isinya ada dextromethorphan, pasti Bapak Ibu sudah cukup familiar itu untuk meredakan batuk kering. Dan yang kedua adalah doxylamine succinate. Kalau doxylamine succinate itu kan memang lebih untuk bersin, hidung meler, hidung tersumbat gitu ya. Jadi isinya ada 2, aktif ingredientnya ada dextromethorphan dan doxylamine succinate, dan fungsinya adalah 4. Ada 4, yaitu adalah untuk batuk kering, bersin-bersin, pilek dan tenggorokan gatal. Dan formulanya Vicks Formula 44 diulang kata-katanya, formulanya Vicks Formula 44 itu memberikan rasa hangat di tenggorokan. Sudah ada yang pernah minum Formula 44 belum kalau pas batuk? Sudah pernah ya? Alhamdulillah udah ada yang pernah. Jadi Formula 44 itu memang kalau dibandingkan sama obat batuk lain memberikan rasa hangat. Begitu diminum di tenggorokan itu berasa hangat, dan itu akan membantu untuk menstimulasi mengurangi rangsangan batuk ya. Nah, kalau ukurannya sendiri kami punya ukuran yang kecil banget yang 28 mili, kurang lebih bisa diminum sehari. Terus dari gitu yang sedang tanggung 54 mili, dan punya yang paling besar yang 100 mili. Ya, ada 3. Lalu yang kedua itu yang tadi untuk dewasa, bisa digunakan dari umur 12 tahun ke atas. Nah, kalau yang anak-anak kami juga punya Vicks Formula 4 Kids atau yang anak-anak. Nah, kalau yang ini isinya ada dextromethorphan lagi dan juga guaifenesin. Jadi kalau dari 2 isi formula ini, satu adalah fungsinya untuk batuk kering dan satunya lagi adalah untuk batuk berdahak. Jadi bisa diberikan kepada anak-anak baik yang mengalami batuk kering maupun batuk berdahak gitu. Lagi-lagi yang tadi saya sebutkan bahwa formula 44 kami ini dibuat agar memberikan rasa hangat di tenggorokan. Nah, jadi sedikit aja biar nggak lupa, kalau yang 44 dewasa itu bisa
multifungsi, batuk plus pilek plus bersin-bersin gitu ya. Kalau yang untuk anak-anak karena ada kandungan guaifenasinnya bisa untuk batuk kering dan juga batuk berdahak. Oke, nah ini hanya sedikit kecil ya tulisannya Bapak Ibu sepertinya, tapi nggak apa-apa, saya dongengin aja tuh apa yang ada di tulisannya. Jadi yang tadi saya sempat saya sebut bahwa kandungan dari F44 baik yang untuk dewasa maupun anak-anak itu mengandung dextromethorphan dan semua produk-produk kami itu ada scientific supportnya. Nah, salah satunya seperti ini menjelaskan bahwa efektivitas dextromethorphan untuk batuk akut. Jadi memang dextro ini efektif untuk mengatasi batuk akut. Dan apabila kalau kita bandingkan dengan kodein gitu ya, kodein kan sebenarnya memang tidak didistribusikan luas di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan kodein saja, sebenarnya dextromethorphan itu lebih efektif untuk menurunkan rangsangan batuk gitu ya. Bisa dilihat dari chart ini. Oke, yang berikutnya adalah doxylamine succinate. Ini juga efektif untuk hidung meler dan juga bersin. Jadi tadi kandungan kombinasi antara kandungan dextromethorphan dan kombinasi dengan doxylamine succinate itu dapat membantu mengurangi intensitas batuk, menurunkan rangsangan batuk dan juga efektif untuk hidung meler dan juga bersin. Nah, ini tadi yang F44, jadi yang kalau memang pasiennya atau konsumennya batuknya udah lebih lebih akut gitu dan juga memang prefer atau lebih mau produk yang kerjanya lebih cepat gitu. Nah, tapi ada beberapa pasien juga yang sekarang prefer herbal, betul ya? Sekarang herbal itu sesuatu yang banyak dicari, banyak pasien yang saya pilih yang herbal aja. Nah, Fix juga kami memiliki produk obat batuk herbal yang namanya Fix Formula Jahe Madu. Nah, udah familiar belum sama jahe madu? Sudah, alhamdulillah juga sudah. Karena ini sebenarnya belum lama-lama banget. Kalau yang Fix Formula 44 itu kan udah puluhan tahun ya. Kalau jahe madu tuh kebetulan baru setahun ini. Jadi baru bulan Januari tahun 2022 baru kami launching. Nah, ini kenapa namanya jahe madu? Ya karena isinya ada jahe, ada madunya, lalu juga ada kandungan licorice dan mintnya. Tadi kayaknya sempat sedikit saya dengar disinggung juga bahwa jahe dan madu itu bisa menjadikan alternatif untuk meringankan gejala batuk. Nah, keduanya ada di kandungan Fix Formula Jahe Madu. Nah, kami itu menyebutnya triple herbal action gitu ya, biar keren gitu, triple herbal action. Jadi yang pertama, action pertamanya pasti jahe. Jahe itu memiliki anti peradangan. Madu itu juga memiliki anti peradangan, antioksidan dan juga pereda dari batuk sendiri. Licorice itu akar manis ya bahasa Indonesianya. Nah, licorice itu punya manfaat anti peradangan juga, terus mengencerkan dahak dan juga pereda batuk. Dan terakhir ada mintnya, karena mint itu memberikan sensasi dingin sehingga menekan rasa atau keinginan untuk batuk. Ya, jadi kalau Fix Formula Jahe Madu kami punya si triple herbal actionnya ini, jahe, madu, licorice dan juga mint. Nah, kemarin isu-isu yang sempat dari bulan Oktober sampai November itu adalah tentang sirup obat batuk ya Bapak Ibu, saya yakin tahulah di mana-mana gitu. Nah, terus juga makin ke sini BPOM merilis produk-produk mana yang aman untuk digunakan, mana yang tidak. Dan ini saya ingin menekankan bahwa produk kami Fix Formula 44 dan juga Fix Formula Jahe Madu itu aman digunakan karena sudah dimasuk ke dalam list yang di-approve oleh BPOM di akhir November dan Desember kemarin. Jadi semua produk kami sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan pakai ya Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak usah khawatir, oh ini masuk yang aman atau yang tidak, sudah masuk ke list aman. Jadi bisa diberikan dan juga dijual bebas. Baik, nah ini mungkin saya lewatin aja karena tadi kok kayaknya mirip sama yang punya Dokter Anam. Terus berikutnya, itu tadi terapi pertamanya kami punya Fix ya, sirup obat batuk. Lalu kami juga punya Iliadin. Nah mungkin ini yang sedikit belum familiar, Iliadin itu apa? Nah Iliadin ini adalah obat semprot
dan juga obat tetes hidung. Yang semprot buat dewasa, yang tetes atau drop itu untuk anak-anak. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk membantu meringankan hidung tersumbat. Hidung tersumbatnya bisa karena flu, bisa karena rinitis, alergi gitu. Nah, kandungannya apa sih yang ada di tetes? Apakah isinya salin atau isinya apa gitu ya? Iliadin ini adalah kandungannya oksimetazolin. Jadi memang dia bekerjanya adalah dengan vasokonstriksi gitu. Dari yang tadinya hidungnya bengkak, kelenjar di hidungnya bengkak, mampet, begitu ditetesin atau disemprot oksimetazolin yang terdapat dalam iliadin jadi kempes sehingga aliran udaranya lancar ya. Nah, produk ini itu karena kerjanya lokal di hidung aja bukan sistemik, makanya durasi terapinya kerjanya cepat. Less atau kurang dari 10 menit. Kalau saya personally sebenarnya beberapa detik aja udah kerasa lebih lega gitu ya. Tapi klaim yang kami punya di bawah 10 menit itu sudah bisa untuk membantu melegakan hidung tersumbat. Lalu durasi terapinya itu lebih cepat dibandingkan dengan spray salin. Jadi kalau lagi flu biasanya kan dokter juga memberikan rekomendasi cuci hidung gitu ya pakai larutan salin. Nah, larutan salin versus iliadin yang mengandung oksimetazolin, kalau pakai iliadin itu lebih cepat biasanya terapi terapi untuk penyakitnya itu 2 hari lebih cepat. Dan yang terakhir adalah lebih ditoleransi dengan baik karena kerjanya lokal bukan sistemik. Oke. Nah, ini tadi produknya ada 2. Mungkin kebetulan saya juga mau info yang iliadin botol yang spray itu mungkin baru bulan Agustus kemarin kami ganti botol. Kalau Bapak Ibu sudah familiar sama iliadin spray, botolnya sedikit berganti. Kenapa kami ganti? Agar lebih baik spraynya gitu. Karena yang dulu tuh kadang-kadang suka susah ya di spray. Jadi kami ganti botol, yang botol sekarang sudah lebih disempurnakan sehingga kalau dicrut sekali gitu spraynya akan keluar dengan rata ya. Nah, jadi ini yang tadi saya udah sempat singgung, mengurangi 2 hari common cold kalau pakai iliadin, terus kerjanya cepat karena topikal, jadi 10 menit aja udah berasa, dan walaupun kerjanya cepat tapi tahan lama dekongestannya hingga 12 jam. Ini pengalaman pribadi saya sendiri waktu saya kena COVID gitu ya, hidungnya mampet banget, disemprot iliadin sebelum tidur sampai pagi tuh masih nggak mampet lagi gitu. Jadi memang kerjanya lama hingga 12 jam gitu. Nah, yang menarik adalah ini produk kami masuk ke formularium BPJS juga dan juga masuk ke InHealth gitu. Nah, mungkin satu yang saya minta tolong Bapak Ibu, kalau ada yang pakai iliadin atau ada yang mau direkomendasikan iliadin, titip pesan Bapak Ibu pakainya tidak lebih dari 7 hari, karena itu yang disarankan oleh BPOM. Jadi kalau misalnya kita pakai iliadin itu bukan untuk jangka panjang, pakainya 7 hari, lalu di stop dulu, kurang lebih bisa 2 minggu sampai sebulan, bisa pakai lagi tuh nggak apa-apa, tapi jangan dipakai berturut-turut. Kalau ada pasiennya yang kebetulan memang menggunakan, dititip aja info ini gitu ya. Oke, nah ini lagi-lagi agak kecil tapi saya ceritain aja. Ini beberapa uji klinisnya dari iliadin. Yang pertama ini adalah yang tadi saya sebut oksimetazolin, kalau dibandingkan dengan larutan salin, ini durasi terapinya lebih cepat ya, mengurangi durasi terapi hingga 2 hari. Terus gejala-gejala common cold itu juga berkurang secara signifikan, kayak bersin, hidung tersumbat, itu akan berkurang secara signifikan dengan penggunaan oksimetazolin. Lalu yang terakhir, ini kadang-kadang kalau rinitis, alergi terutama ya, kan suka dikasih steroid gitu, bentuknya bisa fluticasone. Nah, dengan kombinasi antara fluticasone dan oksimetazolin itu bekerja lebih efektif dibandingkan dengan fluticasone tunggal atau steroid tunggal. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu ya, yang spray untuk dewasa digunakan untuk 6 tahun ke atas, kalau yang drop itu untuk 2 sampai 6 tahun. Ya, untuk anak-anak usia 2-6 tahun bisa diberikan yang drop, sementara yang kalau anak-anak umur 10 tahun bisa diberikan yang spray aja sih gitu. Oke. Nah, tadi semuanya itu adalah terapi utama. Kami punya fix sirup obat batuk buat batuk,
bersin-bersin itu bisa digunakan. Plus punya iliadin juga kalau hidungnya udah mampet gitu, terus udah gitu juga ada rinitis, alergi. Nah, terapinya utama sudah, pendukung bisa didukung pakai apa sih? Kami Pak ya. Kami punya 2 produk untuk terapi pendukung. Fix Vapor Rub. Saya yakin ini salah satu ini ya. Dari kecil juga mungkin udah pada pakai Vapor Rub gitu, dan juga inhaler. Nah, Vapor Rub sama inhaler itu kan obatnya udah dijual bebas dari dulu. Nah, tapi gini Bapak Ibu, dari kami PNG Health walaupun produk-produknya tuh obat bebas, kami punya scientificnya. Jadi ini ada uji klinisnya untuk Vapor Rub. Nah, ini secara klaim yang ada di kemasan, Vapor Rub itu bisa digunakan untuk 5. Masuk angin, batuk, hidung tersumbat, pilek, dan juga pegal-pegal. Itu klaimnya, bisa dipakai untuk 5 hal. Karena isinya apa? Isinya adalah eucalyptus oil, menthol, dan juga camphor. Nah, jadi kami selalu bilangnya Fix Vapor Rub ini adalah 5-in-1 solution untuk membantu meringankan masuk angin, batuk, dan pilek untuk flu keluarga. Oke, ini yang tadi saya bilang, oh produknya sih memang cuma kayaknya balsem doang gitu, tapi kami punya uji klinisnya, dan uji klinisnya hasilnya adalah dapat melegakan hidung tersumbat hingga 8 jam. Jadi kerjanya nggak cuma dioles, cuma sejam lega, bisa bertahan hingga 8 jam. Makanya kalau di luar negeri itu banyak sekali campaign atau iklan yang menyebutkan bahwa kalau mau tidur dioles Fix, biasanya tidurnya jadinya lebih lelap, karena kalau lagi pilek kan suka mampet ya, jadi tidurnya nggak enak gitu, karena memang tidur kan rata-rata 8 jam gitu, jadi ini bisa membantu melegakan hidung tersumbat hingga 8 jam. Nah, yang kedua adalah penggunaan camphor, eucalyptus, dan menthol dalam Fix Vapor Rub itu efektif untuk menurunkan gejala batuk dengan sistem inhalasi, dengan melakukan inhalasi, dan juga gejalanya itu 30 menit setelah dioles itu batuknya biasanya akan berkurang ya. Dan yang terakhir adalah yang tadi saya bilang, Fix Vapor Rub itu kalau dioles sebelum tidur pada pasien-pasien yang lagi flu atau lagi mengalami common cold, itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas tidur, terutama untuk anak-anak. Karena biasanya kalau anak-anak kena batuk, pilek, terus udah gitu rewel, nggak bisa tidur, bapak ibunya juga nggak bisa tidur gitu ya. Jadi ini kita membantu untuk meningkatkan kemampuan anak untuk tidur, dan juga secara klinis itu terbukti meningkatkan kualitas tidur para penderita flu hingga 75%. Nah, mau dibawa ke depan boleh ya. Ini kami sedikit mau ada demo ya, bukan demo masak, bukan demo BBM juga, bukan. Ini demonya adalah demo hirup uap Bapak Ibu semua ya. Karena Fix Vapor Rub itu bisa dipakai satu untuk oles kerokan, wow, kayak sulap biasa ya. Oke ya, jadi sambil di setup dengerin dulu aja boleh. Bisa digunakan hirup uap, dan juga yang kedua dioles sama kerokan. Kalau dioles kerokan kayaknya nggak perlu dijelaskan caranya ya, karena ya udah biasa. Itu disebutnya sebenarnya dry inhalation. Jadi inhalasi kering, produknya dioles langsung dihirup. Nah, satu lagi adalah wet inhalation atau inhalasi basah, yaitu adalah dengan hirup uap. Nah, jadi caranya adalah dengan menuangkan air hangat, airnya hangat, tidak mendidih. Kenapa? Kalau mendidih itu juga sebenarnya nggak bagus untuk mukosa hidung. Ya, jadi airnya air hangat aja, mungkin 60-70 derajat itu oke. Nah, terus yang kedua pakai si Fix Vapor Rub-nya 2 sendok teh. Semakin mangkoknya selebar muka lebih baik, karena uap yang keluar juga semakin banyak. Nah, jadi 2 sendok teh Fix Vapor Rub itu dilarutkan. Ini saya udah dari sini kecium nih, ya. Udah kecium. Bapak Ibu kayaknya di depan kecium nggak? Enggak sih ya, kurang maju mungkin. Nah ini setelah larut ya, kurang lebih itu bisa dihirup. Nah, jangan terlalu dekat Bapak Ibu, karena kalau terlalu dekat matanya pedes.
Jadi kurang lebih jaraknya bisa ya segini, agak lebih dekat dikit. Terus kalau mau ditutup pakai handuk kering gitu. Nah, terus dihirup kurang lebih 5 sampai 10 menit tuh cukup. Nah, tadi kayaknya saya kecium banget dari sini baunya. Nah, tadi juga sempat disebut bahwa inhalasi sendiri saja dengan air itu udah membantu untuk membersihkan rongga hidung. Nah, tadi dengan ada eucalyptus oil, mentol, dan camphor secara saintifik dari uji klinis yang kami lakukan itu membantu untuk meringankan gejala-gejala flu. Boleh dibalikin ke slide mungkin? Ya. Nah, ini ya, kalau inhalasi uap dengan bahan herbal seperti eucalyptus oil, mentol, dan camphor itu memiliki beberapa result ya dari uji klinisnya. Yang pertama 70% rata-rata penggunaan itu berasa di gejala hari kedua. Jadi kayak penurunan gejala itu ada di hari kedua setelah melakukan steam inhalasi. Lalu sudah itu 8 sampai 10 perbaikan gejala dan peningkatan patensi hidung. Jadi rasanya lebih lega gitu ya. Lalu 93% segera terasa lebih baik. Jadi begitu dihirup langsung kerasa lebih baik. Tadi Dokter Anam sempat mention pasien tuh kan suka yang aksinya langsung gitu ya. Begitu dihirup lega, pasti dia merasa ada efeknya. Nah, dengan melakukan steam inhalation itu juga 93% merasa begitu dihirup itu langsung ada perbaikannya atau merasa lega. Ya. Nah, meningkatkan sensasi aliran udara dalam waktu 5 menit, melegakan hidung tersumbat dalam waktu mulai dari 1 menit sampai 8 jam. Kenapa? Oh, waktunya sudah habis. Oh, bentar lagi, baik. Lalu mengurangi jumlah batuk dan juga meningkatkan kualitas tidur. Nah, ini emang cocok kalau tadi kalau dioles aja kok kurang terasa misalnya, itu bisa dilakukan steam inhalation karena benar-benar langsung kerasa banget uapnya. Ini sampai sekarang saya ngomong baunya masih ada di sini nih, wangi inhalasinya. Nah, tipsnya, ini saya juga harus memberikan tanggung jawab untuk memberitahu cara melakukan steam inhalasi yang tepat. Yang pertama, sebaiknya tidak dilakukan untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun. Kenapa? Karena satu, mereka kan juga secara organnya mungkin belum terlalu sekuat kita gitu ya yang dewasa, sehingga kalau terlalu tajam mungkin itu akan menyebabkan iritasi. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih ke takutnya kesiram air panas gitu. Jadi sebaiknya ini dilakukan untuk dewasa, dan kalaupun anak-anak di atas 6 tahun harus diawasi oleh orang tua biar enggak kena air panasnya karena berbahaya ya. Nah, tipsnya yang pertama tadi adalah jangan air mendidih. Airnya air hangat aja Bapak Ibu semua. Lalu 2 sendok teh cukup untuk dilarutkan ke dalam air hangat, lalu dihirup kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Ini tadi hanya petunjuk keamanan untuk inhalasi uap pada pasien anak di atas 6 tahun, dan kalaupun di atas 6 tahun harus diawasi oleh orang tua, dan juga hati-hati jangan misalnya di mangkoknya ditaruh di paha gitu karena panas, jadi takutnya nanti terbakar. Lebih baik dilakukan di meja atau yang flat surface, rata gitu tatakannya. Nah, satu lagi kami punya yaitu adalah fixed inhaler. Ini inhaler yang bisa digunakan seperlunya kalau misalnya kerasa hidungnya tersumbat lagi di jalan nih, masih ada kegiatan, belum bisa istirahat, belum bisa minum obat, itu bisa dihirup fixed inhaler. Kandungannya adalah camphor dan juga mentol ya dari inhaler. Nah, ini juga kami punya uji klinisnya Bapak Ibu. Jadi dengan satu hirupan serut gitu, itu bisa bertahan rasa leganya hingga 1 jam dengan satu hirupan fixed inhaler gitu. Ini sekarang kami punya modelnya pakai gantungan kunci gitu, jadi gampang dibawa kemana-mana dan juga diselipin di tas atau on the go solution ketika hidungnya tersumbat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk produk-produk dari Fix dan juga Iliadin. Jadi tadi sedikit saya ulang, terapi utamanya kami punya
Fix Formula 44 dan jahe madu, dan juga Iliadin. Untuk terapi pendukungnya kami punya Vaporub dan juga inhaler. Vaporub bisa digunakan langsung, dioles, dikerok, atau melakukan hirup uap, dan inhaler bisa digunakan on the go untuk dipakai di tengah-tengah misalnya berkegiatan gitu ya. Jadi mudah-mudahan produk-produk dari Fix dan Iliadin bisa menjadi alternatif Bapak Ibu semua ketika melakukan rekomendasi ke pasien yang mengalami common cold, rhinitis, alergi, dan juga penyakit yang berkaitan dengan upper respiratory. Segitu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin terakhir ya. Terakhir? Ya, oke, terakhir. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan pas mic-nya ke Bu Kusumaningrum lagi untuk penjelasan produk Sangobion dan juga Neurobion. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Selamat siang, mudah-mudahan nggak bosen ya dengar suara saya yang lumayan cempreng karena saya dari Purwokerto. Baik, saya di sini akan merefresh kembali untuk Neurobion dan Sangobion. Ya, yang pertama untuk Neurobion terlebih dahulu. Untuk Neurobion terlebih dahulu, pastinya semua juga ini udah kayak kacang goreng sebenarnya ya Bu, Bapak. Tapi sedikit aja merefresh tentang neuropati. Jadi kalau kita bicara tentang Neurobion, kampanyenya adalah lawan neuropati. Jadi si kebas dan kesemutan yang mengganggu. Tahukah Bapak Ibu apa itu sih sebenarnya neuropati? Tahu ya Pak, Ibu yang di depan? Tahu kan? Tahu semua pastinya ya, neuropati. Neuropati itu kita sebelum itu kita akan melihat video terlebih dahulu. Pak, ada videonya, minta tolong. Iya, ini ada videonya. Suaranya belum ada. Ini sekelumit video tentang neuropati. Saraf tidak dapat mengirimkan sinyal dengan benar. Dengan kombinasi vitamin B neurotropik, vitamin B1 membantu aktivasi saraf membentuk energi. Vitamin B12 meregenerasi serabut saraf, dan vitamin B6 penting untuk transmisi sinyal. Sebagai hasilnya, saraf Anda menjadi lebih sehat, membuat Anda dapat terus merasakan semua hal yang Anda cintai. Oke, terima kasih untuk videonya. Kita lanjut. Jadi tadi sih saya sekelumit aja tentang neuropati. Jadi neuropati itu sebenarnya kan kerusakan saraf ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara dengan neurobion itu lebih banyak untuk yang neuropati perifer. Jadi neuropati perifer itu kerusakan saraf yang ada di tepi, terutama yang ada di kaki, lebih sering mengalami di kaki ataupun di tangan. Tapi paling sering itu berada di kaki. Itu kerusakan saraf itu. Kemudian apa sih gejala-gejalanya dari neuropati itu? Yang paling sering muncul tentu Bapak Ibu tahu ya, ada kesemutan. Kesemutan itu paling sering muncul, kesemutan kebas ya, atau baal, lama-lama menjadi baal. Dan kalau sudah parah Bapak Ibu, itu biasanya disertai dengan nyeri pada malam hari terutama. Lagi tidur tiba-tiba, loh kok kaki saya nyeri banget gitu kan. Padahal nggak ngapa-ngapain. Tapi nyerinya itu biasanya kita tidak bisa menunjuk kalau neuropati itu. Kalau kerusakan jaringan itu kita bisa tunjukkan, oh nyerinya ada di lengan umpamanya karena luka.
atau di kaki atau di mana. Tapi kalau neuropati ini nyerinya biasanya secara keseluruhan. Jadi nyerinya biasanya nyerinya nggak bisa ditunjuk. Jadi sekaki penuh itu nyeri, dia nggak bisa nunjuk nyerinya yang mana. Itu adalah ciri-ciri terjadinya si neuropati, ya. Dan lama-lama kalau sudah baal nyeri seperti itu, biasanya kan orang pamannya karena baal orang injak sesuatu nih, kan nggak kerasa ya Bapak Ibu ya, udah baal, udah kesemutan, udah nyeri, itu nginjak sesuatu nggak kerasa, ya seringkali nggak kerasa. Nanti lama-lama bisa terjadi amputasi ya Bapak Ibu, terutama yang kayak orang-orang diabetes itu ya, nanti lama-lama bisa terjadi amputasi. Kalau neuropati karena diabetes, biasanya arahnya ke sana. Jadi ini adalah beberapa gejalanya ya Bapak Ibu. Tadi kesemutan, sensasi terbakar, terus seperti ditusuk jari, kemudian ada nyerinya juga. Kemudian apa sih sebenarnya penyebab kerusakan saraf itu? Penyebab kerusakan saraf ternyata banyak ya Bapak Ibu, tapi yang paling sering dijumpai adalah karena diabetes. Ya, kemudian karena usia lanjut itu juga orang usia lanjut juga sering terjadi faktor risikonya besar untuk terjadi neuropati. Ya, kemudian apalagi bapak-bapak yang suka merokok juga bisa loh terjadi neuropati. Jadi merokok itu bahaya banget, nggak cuma di paru, tapi bisa juga menyebabkan neuropati. Kemudian orang yang mengkonsumsi atau mengalami kemoterapi, sedang menjalani kemoterapi, tapi itu biasanya tergantung obat-obatannya ya Bapak Ibu, itu juga bisa menyebabkan kerusakan saraf atau si neuropati ini, itu banyak banget. Kemudian apalagi sih orang yang diet, ibu-ibu yang suka diet, mbak-mbak yang suka diet, ada enggak yang suka diet? Itu juga bisa terjadi defisiensi ya, defisiensi vitamin B, itu juga nyebabin neuropati. Udah enggak makan nasi, enggak makan daging ya, itu bisa juga nyebabin si neuropati. Jadi penyebabnya itu cukup banyak ya Bapak Ibu untuk neuropati ini. Jadi ini semua adalah penyebab jadi si kerusakan saraf ini. Kemudian siapa saja sih yang beresiko mengalami neuropati? Orangnya siapa aja sih? Yang pertama itu tadi saya sebutkan orang diabetes. Orang diabetes itu 50%, hampir 50% itu akan mengalami komplikasi ke arah neuropati Bapak Ibu. Banyak nggak sih Bapak Ibu pasien yang datang dengan diabetes ternyata juga mengalami kebas sama kesemutan? Banyak nggak? Banyak. Orang yang kayak beli Neurobion itu ada yang kebas kesemutan nggak sih? Ada ya? Ya biasanya itu faktor risiko paling tinggi mengalami neuropati itu ya si pasien diabetes ini. Ya ini bahaya banget ya, pasien diabetes memang faktor risikonya sangat besar. Kemudian lanjut usia di atas 50 tahun atau di atas 40 tahun juga sering ya mengalami neuropati, itu faktor risikonya cukup besar. Kemudian orang yang merokok dan minum alkohol juga, jadi hati-hati yang suka minum alkohol itu juga sering terjadi neuropati. Kemudian orang hemodialisa itu sering mengalami neuropati juga. Kemudian banyak ya yang tadi saya sebutkan, orang yang tadi kemoterapi segala macam itu juga menyebabkan terjadinya neuropati. Ini obat-obatan ya, masuk ke obat-obatan yang mengkonsumsi metformin, ternyata itu juga sering mengalami neuropati karena metformin bisa menyebabkan defisiensi dari si vitamin B. Jadi banyak ya, cukup banyak. Kemudian ini 50% penderita diabetes ternyata mengalami gejala neuropati. Mengapa sih neuropati pada diabetes sangat berbahaya? Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, kalau dia mengalami baal kesemutan yang terus-menerus,
Ya, ketika dia pamannya nih menginjak sesuatu, menginjak duri, dia nggak kerasa loh, nggak tahu loh kalau dia menginjak duri. Akhirnya apa? Lama-lama lukanya susah sembuh kan kalau orang diabetes. Akhirnya lukanya membusuk, ya terjadi gangren. Itu bahayanya orang diabetes kalau mengalami neuropati. Makanya neuropati itu harus disembuhkan. Dan itu juga menurunkan kualitas hidup ya Bapak Ibu. Karena apa? Orang nyeri, kesemutan terus-menerus itu juga mengalami penurunan kualitas hidup. Nggak nyaman lah hidupnya, apalagi kalau disertai nyeri pada malam hari. Aduh sakit banget itu. Jadi sesegera mungkin neuropati itu memang diobati. Ini ada alat dari kami, sudah dikenalkan belum sama merchandiser kami ya. Itu ibu-ibu bisa lihat, bisa scan di leaflet yang ada di depan. Keliru saya bawa leafletnya. Itu ada leaflet di depan Bapak Ibu semua. Itu bisa di-scan barcode-nya ya. Bisa di-scan barcode-nya. Kalau enggak, untuk yang muda-muda itu kan enggak mungkin kan setiap hari menjumpai leaflet itu bisa di-scan. Oh ya. Makasih Mbak Ida. Ini jadi ini ya, ini barcode-nya. Silahkan di-scan untuk ini neurometer untuk mengukur saya terkena neuropati apa enggak sih, sebagai alat aja sih. Ya, tapi setelah mengetahui ternyata terkena neuropati, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke dokter. Ya, neurometer bisa dilihat di ini, di-scan, kalau enggak di IG. Di IG ada linknya, ya. Ini linknya ada di IG juga, di Neurobion ID, @neurobion_id. Yang punya Instagram, silahkan di-download linknya, ada di situ. Jadi bisa untuk mengisi tes tentang neurometer, ya. Ini cara mengisinya ya Bapak Ibu. Ini isi data singkat dulu, nama, email, dan nomor HP. Jadi begitu diklik atau di-scan, nanti akan muncul kan neurometer, nanti diisi dulu nama, email, dan nomor HP-nya, kemudian jawab 10 pertanyaan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dan nanti itu ada hasilnya. Ya, apakah saya terkena neuropati atau memang neuropatinya tingkatnya masih ringan atau belum beresiko terkena neuropati. Itu ada. Ada yang sudah buka belum ya linknya? Ada yang scan, ada. Ya, itu bisa dipakai mungkin di apotek Bapak Ibu. Di apotek Bapak Ibu, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Ada yang beresiko rendah, cukup resiko, ataupun resiko tinggi. Ini ya, silakan cek resiko neuropati Bapak Ibu semua di neurometer ya. Kemudian kita begitu bicara neuropati, kita akan bicara neurobion ya, itu udah hukumnya ya. Jadi apa aja sih sediaan neurobion, Bapak Ibu udah tahu semua ya. Ada forte, ada putih, kemudian ada injeksi. Injeksi biasanya untuk yang orang hemodialisa. Neuropati karena hemodialisa, biasanya itu menggunakan injeksi. Ya, sudah tahu semua Bapak Ibu pastinya sediaannya, karena di apotek sudah ada. Dan ini ada studinya, ini menggunakan Neurobion Forte. Studinya ini dilakukan multicenter ya di Indonesia. Ini studi di Indonesia, murni dari dokter-dokter di Indonesia, multicenter di beberapa rumah sakit. Hasilnya ternyata hari ke-14 sudah terjadi penurunan gejala neuropati ya, sampai 3 bulan. Ini kan penelitiannya 3 bulan. Ternyata gejala neuropati turun sampai 62,9%. Jadi cukup tinggi. Jadi pemakaian neurobion itu nggak bisa singkat ya Bapak Ibu kalau untuk neuropati. Pemakaiannya memang agak jangka panjang sampai dengan 3 bulan kalau untuk yang maksimal ya. Itu pakai forte terlebih dahulu kalau sudah terkena neuropati.
nanti untuk maintenance-nya setelah 3 bulan bisa menggunakan neurobion yang putih. Itu, jadi ini tadi ya, kalau sudah terkena forte, kalau untuk maintenance atau pencegahan bisa pakai yang putih. Ya. Ini kenapa sih mesti pakai neurobion? Karena pertama brandnya original ya. Tentunya original itu pasti lebih terpercaya lah ya, sudah terpercaya, sudah berapa tahun, sudah 50 tahun lebih usianya ya, sudah banyak direkomendasikan oleh dokter juga ya, banyak direkomendasikan untuk si neuropati ini. Kemudian variannya juga lengkap. Itu aja, terima kasih untuk neurobion. Saya cepat aja karena sudah waktunya makan siang. Kita akan beralih ke sangobion sebentar aja. Untuk sangobion, slide-nya. Slide-nya sangobion. Pak, minta tolong slide-nya sangobion. Oh iya, udah ya. Kita bicara sangobion langsung, kita bicara sangobion berarti kita bicara tentang Indonesia bebas anemia. Ya, ini saya cepat banget. Ini anemia terjadi ketika jumlah sel darah merah dan hemoglobin itu turun, ya. Itu terjadinya anemia. Ini ternyata cukup banyak ya. Prevalensi terjadinya anemia itu sampai dengan 62,6%. Ini data global, ya. Jadi 1 dari 3 orang itu ternyata terkena anemia, ya. 1 dari 6 orang, maaf, 1 dari 6 orang. Kemudian ini adalah siapa saja sih yang berisiko terkena anemia, ya. Ternyata banyak banget, ya. Dari orang tua juga, orang tua, ibu hamil, ya, kemudian remaja ya, menstruasi, kemudian anak-anak juga, kemudian pada bayi itu juga banyak, dan pada wanita produktif juga itu banyak terjadi. Kenapa kalau anemia tidak ditangani, apa efeknya sih? Pada bayi akan menghambat pertumbuhan, dan yang paling parah adalah fungsi kognitifnya menurun, dan itu sifatnya adalah irreversible pada bayi. Jadi yang punya baby harap diperhatikan banget, kalau anaknya sudah mulai lemes gitu, kemungkinan dia terkena anemia ya. Kemudian untuk yang menurun juga produktivitas fisik juga pada pekerja juga menurun, kemudian pada orang tua juga menurunkan fungsi kognitif juga. Jadi itu cukup berbahaya ya Bapak Ibu. Kemudian ini gejalanya ya, gejalanya pasti sudah tahu, ada pusing-pusing ya, lemah, letih, lesu, seperti itunya sangobion, lemah, letih, lesu, lungle, itu slogannya ya. Itu adalah gejala-gejala dari si anemia, dan biasanya kelopak matanya itu pucat. Kemudian mengapa pasien sulit mengatasi kurang darah atau anemia? Karena biasanya bioavailabilitas dari si garam dan garam besi itu yang konvensional itu susah diserap oleh tubuh. Kemudian ada efek gastrointestinalnya juga, dan kemudian dari rasanya, yang garam konvensional, besi konvensional itu rasanya nggak enak kan. Makanya orang kadang menghentikan pengobatan dengan si FV ini. Lah, kalau sangobion bagaimana? Ternyata sangobion bioavailabilitasnya lebih optimal ya, bisa meningkatkan hemoglobin lebih tinggi dibandingkan dengan zat besi yang konvensional. Kemudian rasa juga lebih nyaman karena beraroma vanila juga ya. Kemudian efek samping lebih rendah, efek samping gastronya lebih rendah dibandingkan yang konvensional. Ini adalah beberapa varian dari sangobion ya Bapak Ibu. Ini kapsul, semua udah tahu ya yang kapsul. Kemudian ada Vitatonik. Sayang sekali Vitatonik ini masih belum rilis ya. Padahal kita sebenarnya uji mandirinya sudah ada ya Bapak Ibu. Uji mandiri dari kita sudah ada, sudah diserahkan juga ke Badan POM. Tinggal nunggu rilis dari Badan POM, dan itu aman ya. Mau sangobion baby, sangobion Vitatonik atau kit, kita sudah uji mandiri semua. Tinggal nunggu rilis dari Badan POM. Mudah-mudahan secepatnya. Ya, ini ada sangobion baby, sangobion kit, dan ada hemobion. Hemobion lebih ke untuk sebenarnya
untuk ibu hamil tadinya awal-awal kan, ini zat besinya bedanya dengan sangobion, zat besinya lebih tinggi. Ya, zat besinya lebih tinggi, makanya dulu banyak untuk ibu hamil kan. Tapi untuk yang anemia berat juga lebih cepat pakai hemobion. Ya. Kemudian itu aja sih. Itu aja untuk produk sangobion, singkat karena udah waktunya makan siang dan mungkin ada yang mau bekerja. Ya. Silakan saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada Kak Hesti dan Kak Ningrum. Ya, ini ada sesi tanya jawab Kak Hesti dan Kak Ningrum. Ada mboten, Bu? Oh, monggo. Ada yang tanya? Oh, silahkan. Silahkan penanya. Sini saja, Bu. Jangan jauh-jauh. Saya nggak bisa menjawab nanti. Ya. Yang tanya silahkan. Oh itu di pojokan, yang punya kos-kosan silahkan. Loh, data Amin nih loh. Tadi langsung Pak Gustinus bilang kan langsung dibukakan kos-kosan tadi. Sudah tahu caranya, lihat di sekitarnya saingannya apa gitu. Sebelumnya saya mau tanya, untuk neurobion itu apakah efektif untuk penderita HNP atau saraf kecepit? Kan kalau orang punya saraf kecepit biasanya dia sering banget kebas, kesemutan, nyeri, seperti tersusuk jarum seperti itu. Apakah itu efektif untuk diminum hari-harinya? Karena kalau penderita HNP itu kebanyakan tiap harinya dia akan merasa seperti itu, kesemutan terutama. Ya, terima kasih. Oke, dibantu sama Bu Evelyn ya langsung. Ya, silahkan kalau ada yang lainnya. Ya, saya juga kecepit Mbak, kecepit melihatmu, asik. Oke, lanjutnya. Ya kebetulan, tapi kok aku juga kenal, gitu gimana ya. Ya, lanjutnya silahkan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Apotek Al-Hanif. Perkenalkan nama saya Desi Kurnianingsih. Saya mau bertanya, apakah sangobion dan neurobion aman atau tidak buat penderita diabetes dan hipertensi? Terima kasih. Oke, mungkin boleh ya, ini saya juga perkenalkan Ibu Evelyn, medical manager kami yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin lebih ke penyakit ya. Gitu. Kalau kami mungkin produk. Oke. Selamat siang semuanya. Mungkin udah pada lapar ya di sini ya. Kita nggak banyak waktu lagi kok, kita cuma menyelesaikan sedikit pertanyaan ini ya teman-teman. Yang pertama tentang tadi saraf kejepit ya. Apakah bisa disembuhkan dengan neurobion? Gitu pertanyaannya atau bukan ya? HNP ya. Ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Mungkin dari segi penyakitnya, patofisiologi penyakitnya, balik lagi nih, kalau HNP atau yang seperti yang disampaikan seperti saraf kejepit itu kan sebenarnya memang karena ada gangguan yang menyebabkan di mana sarafnya itu tidak bisa bebas gitu ya. Nah itu selama tidak disembuhkan di bagian itunya nggak akan bisa hilang sakitnya, akan terus menerus mengalami nyeri. Nah, di mana kalau misalnya neurobion kita bisa untuk mengobati saraf yang rusak, kita bisa memberikan bukan mengobati, lebih ke arah menutrisi saraf-saraf yang rusak sehingga nantinya impuls yang diterima oleh saraf ini dapat tersalurkan dengan baik sehingga mengurangi rasa nyeri, juga menyebabkan jadi hilangnya rasa kesemutan dan lain-lainnya. Namun kembali lagi, selama dari penyakit aslinya yaitu si yang saraf kejepit tadi itu tidak ditangani, dia akan terus-menerus rusak karena kan dia di situ akan kejepit terus gitu ya. Jadi kita mau memberikan ini mungkin bisa menghilangi dari gejala-gejala yang ada sebagai yang terapi simptomatik, namun tidak menyebabkan dari penyembuhan dari penyakit dari akarnya gitu ya. Seperti tadi disampaikan Dr. Anam, mungkin dia tidak bersifat kuratif seperti itu. Satu lagi. Oke, tadi yang pertanyaan kedua ya dari Mbak ya, apakah sangobion sama neurobion pertanyaannya ya?
dua-duanya. Sangobion Neurobion ya tadi ya. Oke. Ya, Sangobion dan Neurobion untuk penderita hipertensi dan juga diabetes ya. Yang pertama mungkin saya jawab Sangobion dulu ya. Untuk Sangobion sebenarnya kan dia suplemen untuk meningkatkan jumlah darah dalam artian hemoglobin ya. Nah, jumlah darah ini itu tidak berpengaruh kepada tekanan darah. Kan banyak orang itu beranggapan mungkin wah kalau misalnya orang yang namanya darah tinggi itu sama juga dengan darahnya banyak gitu. Padahal sebenarnya berbeda kan ya. Teman-teman kan sudah sangat paham mungkin untuk patofisiologinya juga berbeda. Tekanan darah itu kan dari volume darah, juga dari vasokonstriksi atau tidak, seperti itu mungkin ya. Jadi dengan mengkonsumsi Sangobion ini dia akan menambah jumlah darah dalam artian keping darah merah, hemoglobin, namun tidak akan berakibat ke hipertensinya. Seperti itu. Jadi tetap bisa dikonsumsi seperti itu mungkin ya. Untuk yang diabetes mungkin ke arah yang ya untuk yang Neurobion ya. Nah untuk Neurobion itu sebenarnya gini, salah satu yang sering menggunakan Neurobion itu adalah penderita diabetes ya kan. Nah dari penderita diabetes itu mungkin yang mereka concern adalah pada Neurobion itu tabletnya merupakan tablet salut gula. Hanya itu, dan itu juga kandungan jumlahnya juga kecil seperti itu ya, karena dia hanya tablet salut gula dan ukurannya juga kecil, kandungan gulanya juga rendah. Namun sekali lagi kita kan kalau memberikan obat ya atau treatment kita kan melihat dari benefit dan risiknya ya. Dan setiap obat pasti ada efek samping kan. Kalau misalnya kita Neurobion kita mungkin cuman suplemen, efek sampingnya sangat minimal. Dan ini pun juga salut gula sangat minimal dibandingkan dengan benefit yang akan didapatkan bila mengkonsumsi Neurobion ini, terutama untuk penyakit yang diabetes tadi ya. Kalau dia kena retina yang bisa pecah, kalau dia diabetesnya mengarah ke tempat lain, kakinya bisa gangren dan lain-lain ya. Jadi untuk risk dan benefitnya sangat jauh nih. Benefitnya jauh melebihi dari risiko tablet salut gula ini, di mana gulanya masih sangat kecil. Mungkin seperti itu ya. Jadi bisa ya Ibu, penggunaan Neurobion untuk diabetes itu bisa, karena salut gulanya sangat kecil, jadi tidak berimbas terhadap kenaikan gula darah. Ya, mungkin begitu Pak. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari yang online, Marti Dwi Satriarini ahli media farmasi, apakah keamanan produk sirup PNG sudah lolos BPOM? Kita tanya langsung. Iya, mungkin saya bisa jawab langsung ya. Tadi seperti yang ada di slide juga, mungkin kalau boleh slide-nya juga ditunjukkan lagi, Putri bisa bantu. Ini memang produk-produk PNG yang sirup seperti Fix Formula 44, Fix Formula Jahe Madu, lalu juga yang anak dan yang kids itu telah lulus uji BPOM dan sudah dinyatakan sebagai produk yang aman untuk dikonsumsi selagi dalam aturan pakai ya. Jadi suratnya itu kalau ini ada gambarnya. Suratnya ini sendiri sudah dikeluarkan untuk yang 44 di bulan November akhir, lalu yang Jahe Madu itu di Desember. Jadi semuanya sudah aman untuk bisa diberikan ke pasien maupun bisa dibeli langsung gitu ya. Mudah-mudahan menjawab Bapak Ibu mengenai keamanan dari produk-produk sirup PNG Health. Ya, kami kira cukup. Ya. Siap. Oke. Ya, terima kasih sekali kepada tim dari PNG. Ada apoteker Evelyn, Ibu Hesti, Bu Ningrum, Mbak Ningrum nih tadi nih, Mbak Ningrum. Ya, terima kasih dua-dua Ningrum ya. Terima kasih sekali. Pas siang hari ini kita sudah melewati rangkaian acara dari pagi hingga siang hari ini. Kami mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, kita mohon maaf. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara kita sepagi hingga siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Selamat siang dan acara kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk teman-teman yang online di seksi yang kedua ada absen di kolom link, kolom chat. Link ada pada kolom chat, silahkan absen untuk teman-teman yang sedang mengikuti lewat jalur online. Ya, yang online jangan lupa absen. Untuk teman-teman yang di sini, habis ini boleh makan.